Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Supriyadi, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Batu Sangkar dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan metodologi penelitian kuantitatif, yang mana pada saya ini berjudul tentang telaah pustaka. Perlu kita ketahui pengertian dari telaah pustaka ini menurut John W. Carswell. Ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Pendapat lain juga mengatakan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Tujuan dari telaah pustaka ini yang pertama adalah mencari informasi yang relevan dengan apa yang diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat. Yang kedua, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah diteliti dan apa saja temuan-temuannya. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kajian yang ingin dilakukan. Memperoleh informasi tentang aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti agar dapat dihindari duplikasi atau plagiat. Yang kelima, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Lanjut, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Maksud dari tujuan telah ini yang pertama itu mencari informasi yang relevan dengan masalah. Perlu kita ketahui, cari teori-teori atau informasi yang relevan hendaknya sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Jangan permasalahan yang tidak relevan itu tidak kita kaitkan dengan permasalahan yang ingin kita teliti. Seperti kita contohkan, apabila nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ingin meneliti tentang perbankan syariah, hendaknya mencari relevan atau pustaka-pustaka yang terkait dengan bank syariah ataupun dengan produk-produk lainnya, itu yang hendaknya berkaitan atau relevan. Akan tetapi jangan bapak-bapak ibu-ibu mencari yang ingin kita kaitkan permasalahan itu adalah bank syariah, tapi bapak-bapak ibu-ibu mencarinya di bank konvensional, itu sama sekali tidak ada terkaitan dan atau tidak tepat sasarannya. Yang kedua adalah mengkaji hasil penelitian terdahulu. Nah, perlu kita ketahui bahwa saya mengkaji hasil penelitian terdahulu ini sangat penting, mengingat tidak semua penelitian-penelitian dahulu membahas tentang apa yang ada saat ini. Bisa jadi penelitian terdahulu membahas tentang musyarakah, akan tetapi pada saat ini kita membahas tentang syirkah, dan itu bisa jadi penelitian yang masih bisa ditemukan. Terus mengidentifikasi variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi masalah yang ini dikaji. Perlu kita ketahui yang ketiga ini hendaknya kita dudukkan terlebih dahulu tentang teori-teori yang ingin kita kaji. Yang keempat, memperoleh informasi tentang aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti. Penting di sini hendaknya kawan-kawan atau bapak-bapak dan ibu-ibu mencari informasi tentu melalui jurnal-jurnal, baik itu jurnal Sifokus, Google Scholar ataupun yang lainnya, agar tidak agar terhindar dari duplikasi atau plagiat. Dan yang kelima adalah mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan dan menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Lanjut, jenis sumber pustaka ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, klasifikasi menurut bentuk. Dalam bentuk ini terdiri dari dua, yaitu secara tertulis dan sumber bahan yang tidak tertulis. Maksud di sini adalah sumber tertulis secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit, baik dipublikasikan secara umum maupun tidak, serta buku harian, surat kabar, majalah, buku, notulen rapat, dan lain-lain.
Sedangkan sumber bahan yang tidak tertulis karena bentuk sumber bukan tulisan antara lain seperti rekaman suara, bentuk-bentuk dan lainnya. Klasifikasi bentuk eh, sumber primer yang pertama adalah sumber dokumen yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Yang sekunder adalah bahan kajian yang digambarkan oleh yang bukan bentuk mengalami atau yang hadir pada waktu itu. Yang sumber tersier informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut, sumber tersier terutama berupa indeks abstrak dan bibliografi. Kriteria pemilihan sumber dalam kajian pustaka ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah ketepatan, yaitu sumber dari isi pustaka yang harus kita teliti. Yang kedua adalah kejelasan, yaitu sumber pustaka harus dapat dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga empiris, yaitu sumber pustaka harus berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil dari imajinasi. Yang keempat, terorganisasi, yaitu isi sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima, kemukhtahiran, yaitu sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya. Yang keenam, relevansi, yaitu sumber pustaka harus berhubungan dengan penelitian yang ingin dilakukan. Yang terakhir, meyakinkan bahwasanya sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Mungkin sekian itu hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.